Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ini ditampilkan kemarin Pak di YouTube-nya beliau langsung, Profesor Tono ya. Tono ya. Oke, ini tampaknya sih menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rismond. Kita simak sebagiannya Pak. Nah ini buktinya. Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata Dr. Rismond Sianipar itu, penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini saya adalah sarjana ke 15007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin saya tidak mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BW, saya nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu teknik geodesi, ST itu sarjana teknik, dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismond Sianipar itu ada klaster. Kemudian yang lebih penting lagi. Ini, jadi selain ini nomor ini ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya, yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor. Pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga beliau. Jadi kesimpulannya adalah begini. Sudah dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 1982 sampai 1991 ya. Belum ada. Belum ada font Times New Roman. Ini sengaja saya buat fontnya bentuknya seperti ini, Times New Roman sampai dengan 1991-an. Karena itu baru keluarnya itu kira-kira 1992. Sampai tahun 1991 teknologi word processing masih sangat sederhana. Umumnya orang tuh pakai WordStar. Ini sudah paling canggih pada saat itu. Ya. Ini dari profesor yang sudah melanglang buana kemana-mana. Alumni Amerika ya. Alumni Amerika. Bagaimana pandangan Pak Rizal? Ya, saya kira ini memperkuat kan, memperkuat apa yang disampaikan oleh Dr. Rismond kan yang sebelumnya, bahwa masalah phone face gitu kan, apakah ada Windows, DOS gitu kan, atau manipulasi dari apa itu lembar pengesahan gitu kan, kok dipertanyakan sampai secanggih ini gitu. Saya kira dengan penjelasan dari Prof. Tono ini semakin kuat gitu, bahwa apalagi beliau alumni dari Amerika, bahkan mungkin dalam bagian yang lain dia menayangkan tentang bagaimana skripsi di Amerika yang ternyata memang belum seperti secanggihnya lembar pengesahannya Jokowi. Amerika saja gitu, belum pakai Times New Roman Windows gitu kan. Jadi menurut Rismond kan masih DOS gitu. Betul. Kalaupun mau dipakai, malah kemungkinan ketik ataupun yang lain yang belum sampai ke tingkat secanggih itu gitu. Saya kira konklusi bahwa teknologi tidak bisa dibohongi. Saya kira ada bukti saksi baru yang tertayangkan barusan. Oke. Menguatkan kembali sebagai bahan. Nah, ini juga kita dapat dari internet ini. Pendaftaran Joko Widodo atas nama Joko Widodo yang apa namanya? Silvagama itu ya? Iya.
Pencipta Alam. Bapak Nah, Agama. yang menarik itu kalau kita zoom ini fotonya, ini tidak pakai kacamata. Ya. Dan di banyak foto yang lain juga tidak pakai kacamata, tapi di ijazah kok jadi pakai kacamata, bibirnya jadi lebih tebal, hidungnya jadi, nah banyak lah itu. Nah ini kabar-kabar yang terus cukup aneh. Bahkan yang menarik adalah politisi Demokrat ya kalau tidak salah, Johnson Sitindoan nih, kabar dari RMOL meyakini Jokowi ini lulusan UGM. Alasannya karena dia dikasih tahu oleh oleh Ketua Senat Fakultas UGM tahun 84 Ibu Chandra, dan beliau katanya benar Pak Jokowi memang kuliah dan lulus, jadi kesaksian lah ya kurang lebih ya. Nah, tapi ada kabar yang menarik dari Pak Rizal terkait ini dengan Pak Roy tadi gimana? Jadi Pak Roy sampaikan beliau sudah bertemu dengan Ibu Chandra Senat ini gitu untuk memastikan yang tidak terjawab gitu bahwa yang masalah utama kita adalah masalah ijazahnya. Dan Ibu Chandra ini nggak pernah melihat ijazah. Kemudian ijazah yang selalu digembor-gemborkan dan fotokopi mau menyebar itu kan sudah banyak dibongkar-bongkar. Bahkan sudah ada juga dari kader PSI itu gitu kan, ini yang asli itu sudah dianalisis lagi oleh Dr. Roy Suryo kan dengan metode error level analysis ELA gitu, yang kesimpulannya editan itu istilahnya di tingkat errornya tinggi sekali dia bandingkan dengan ijazah aslinya sendiri yang ternyata jauh berbeda gitu. Artinya ini sudah terkonfirmasi oleh Dr. Roy Suryo bahwa tidak menjawab esensi gitu. Sebab masalah utamanya adalah ijazah palsu. Itu kan masalah utamanya itu yang diawali dengan skripsi palsu. Gitu. Itu dong yang dijawab. Dan pendekatannya harus saintifik. Gitu. Saintifik. Kalau soal Jokowi kuliah segala macam itu opsi. Karena ada opsi tidak kuliah tidak tamat, kemudian tamat tidak punya ijazah atau gimana lah gitu kan, ijazah hilang segala macam. Malah sekarang ada juga kan gitu tersebut oleh seorang Profesor Markus itu kan, orang hukum UGM, hilang katanya. Loh, ada modus lagi gitu kan. Jadi hilang gitu. Lalu hilangnya kapan? Sudah ada proses upaya pelaporan belum hilangnya gitu kan. Lalu waktu mendaftarkan udah dalam keadaan hilang belum. Nah, jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh gitu, sehingga tambah simpang siur ini soal ijazah ini menjelang geruduk nasional. Geruduk nasional. Baik. Ini kalau kita lihat kabar di sini ada ini ya. Mulai ada alasan ijazah hilang seperti yang Pak Rizal barusan sampaikan ya. Kemudian tim Jokowi sudah mulai menunjuk lawyer. Coba kita lihat kabar lain. Ini Pak Jokowi sudah respon. Ini tampaknya geram nih Pak Jokowi nih. Coba kita dengarkan dulu Pak Rizal. Wajahnya tidak ceria ya kelihatan. Kurang. Nah, ini kuliah di Fakultas Kehutanan. Betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan angka, urusan itu dan yang paling penting siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Jurusnya itu Pak. Jurus sesat. Atau menyesatkan. Gitu. Karena dalam hukum itu satu, kalau itu pidana, yang membuktikan itu adalah penuntut umum. Penuntut namanya juga. Penuntut umum, jaksa berarti. Betul. Gitu kan. Kemudian kalau perdata itu ada pembuktian seimbang, baik penggugat maupun tergugat, dua-duanya diminta bukti oleh hakim. Jadi nggak bisa siapa betul juga mungkin secara generalnya siapa mendalilkan, membuktikan. Sekarang tapi dua-duanya
mendalilkan. Gitu, dari pihak yang ini mendalilkan ijazah palsu, dari pihak Jokowi ijazah asli, sok gitu. Jadi harus sama-sama membuktikan. Dan ketika dimasuk bawa ke ruang pengadilan, waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada ruang mediasi. Silakan buka-bukaan di situ sebelum masuk ke pokok perkara. Dan ternyata gitu kan, tim lawyernya Otto Hasibuan yang mewakili Jokowi tidak juga membawa asli itu, gitu. Jadi akhirnya ada enggak yang asli atau punya tapi enggak asli. Itu menjadi pertanyaan publik yang sampai sekarang tidak terjawab. Tidak ada kemauan, bahkan tidak ada kemampuan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya.